Apa sih yang menimbulkan prasangka? Orang-orang yang tidak percaya diri akan dirinya sendiri. Semakin cinta, semakin takut kehilangan. Efek dari takut kehilangan itu muncullah prasangka. Oh, dari ketidakpercayaan Iya, diri. orang-orang yang tidak percaya dengan kapasitasnya sendiri, orang-orang yang tidak percaya dengan kualitas dirinya sendiri, semakin dia cinta, semakin takut kehilangan. Ketika takut kehilangan, pasti munculnya prasangka. Begitu muncul prasangka, otomatis orang yang dicintainya duduk salah, berdiri salah, pakai baju rapi salah, pakai baju seksi salah, cantik salah, jelek salah, salah semua. Tidak, siapapun tidak akan pernah nyaman duduk berdampingan dengan orang yang penuh prasangka. Tidak hanya dalam sebuah pernikahan. Karena orang-orang yang berprasangka itu bukan orang-orang yang waspada sebenarnya. Tapi orang-orang yang tidak percaya diri. Ketidakpercayaan diri. Aku ini orangnya tidak percaya diri. Jatuh cinta kepadamu. Karena aku tidak percaya dengan kapasitasku ketika jatuh cinta dengan lo itu. Takut kehilangan. Efek dari takut kehilangan itu muncullah prasangka. Efek dari prasangka memunculkan kecemburuan. Jadi siapapun kalau tidak percaya diri, pasti cemburuan. Dalam hal apapun, terutama dalam hal pasangan. Nah, orang-orang yang tidak ngerti menganggap cemburu itu sayang. Betul sekali. Kalau aku percaya dengan kapasitas diriku, kalau aku percaya dengan kualitas diriku, kalau aku percaya bahwa aku sudah berbuat yang terbaik kepadamu dengan sungguh-sungguh dan tulus, aku tidak akan pernah takut kehilanganmu. Karena nantinya pasti lo akan berpikir, masih enaklah sama Mas Bro. Nah, orang-orang yang cemburu itu orang-orang yang nggak percaya diri. Orang-orang yang takut itu orang-orang yang nggak percaya diri. Orang-orang yang berprasangka itu orang-orang yang tidak percaya diri. Pasti itu. Tapi untuk menutupi ketidakpercayaan dirinya itu, karena kalau ketahuan malu dianggap waspada, dianggap karena terlalu sayang, dianggap karena aku mencintaimu. Ditanya pula balik ke kasus ini, kamu sangat cinta sama pasanganmu? Sangat. Kamu sangat cinta dengan cewekmu? Sangat. Kamu sangat cinta dengan calon istrimu? Sangat. Tapi ketika calon istrinya menuntut atau meminta sesuatu, hitung-hitungan. Jadi cinta yang seperti apa yang dimainkan itu? Makanya banyak sekali yang melaksanakan pernikahan itu seperti sebuah transaksi. Akhirnya, pada akhirnya kayak transaksi materi, transaksi sekarang nama besar. Lo berkata kepadaku, aku ini misalkan tipe suami yang kalau lo tidak mengucapkan kata cinta tuh tidak bahagia. Oke. Seiring perjalanan kita menikah, lo ucapkan I love you, cinta setiap hari ke aku. Tapi masa aku sendiri, makan aku sendiri, bikin kopi aku sendiri, bahkan mungkin nyuci baju aku sendiri. Kalau tidak aku pembantu. Jadi aplikasi cintamu tuh di mana? Kan enaknya cuma ngucap. Kan pengen enak aja memang. Ya artinya itu bukan cinta, itu nafsu.
Kecemburuan itu muncul bukan karena cinta, tapi karena nafsu. Tapi tidak bisa membedakan aja, tak sadar. Karena mungkin sudah terbiasa dengan Oke, dibalik. Kalau tadi dengan ngomong kata-kata ya. Ya. Aku setiap hari bilang sayang kalau. Setiap hari. Saking banyaknya nggak kehitungan. Pagi, siang, sore. Setiap hari aku bilang cinta ke lo. Setiap hari. Sampai melibatkan Tuhan. Biar lo percaya bahwa aku sungguh-sungguh. Tapi duit ku hitung-hitung. Makan lo nya ku hitung-hitung. Ku takarin. Duit lo ku takarin. Makan ku takarin. Berpakaian ku takarin. Semuanya ku batasin. Jadi fungsiku mengucapkan cinta dari hati yang paling dalam, bahkan melibatkan Tuhan itu apa? Makanya di Al-Quran itu ada kalimat, sesungguhnya cintamu palsu kepadaku, kata Tuhan. Itu yang dimaksud kalimat Tuhan itu ada kata-kata sesungguhnya cintamu palsu kepadaku. Karena setahu aku kalau cinta tuh nggak hitung-hitungan. Sekarang gini, kalau aku ini sayangnya tulus ke lo, kalau cintaku ini tulus ke lo, aku tidak yakin lo bakal lari dari aku. Atau sebaliknya, cintamu tulus ke aku, sayangmu tulus ke aku, pasti gue nggak akan lari. Pernikahan itu adalah suatu ruang di mana kamu bisa hidup bersama-sama tanpa ada batasan. Nah, manusia sekarang itu terbalik. Ketika berteman, bersahabat, bahkan pacaran tidak ada batasan, begitu menikah baru berbatas. Makanya dengan gampang kan bercerai. Kalau begini, nah kita duduk begini nih, aku tuh harus jelaskan gitu. Sebenarnya gue malu kalau jelasin yang begini. Kalau begini, lo hanya temanku atau sahabatku atau pacarku posisinya kalau begini. Tapi kalau sudah begini, sini tangan. Bagiku, lo itu bagian dari hidupku kalau sudah begini. Nah, bagimu juga harusnya gue ini bagian dari hidupmu. Itulah pernikahan. Jadi tidak usah hitung-hitungan. Tidak usah bertransaksi. Kalau mau minta ridhonya Allah. Ridhonya Tuhan. Nah, kalau penuh dengan prasangka, penuh dengan hitung-hitungan, nggak akan diridhoi Tuhan, percayalah. Ini kan kasus ini kan menunjukkan bahwa nilai sebuah pernikahan itu cuma begitu doang. Apapun alasannya. Baik itu entah perempuannya ragu-ragu atau laki-lakinya nggak mampu. Tapi masa sih? Nikah tuh ibadah. Ngerti nggak ibadah tuh nilainya seperti apa? Kenapa ikatan pernikahan tidak mampu mengikat hati kedua pasangan? Apa sebenarnya Penyebabnya? Karena sekalipun sudah dalam pernikahan, masing-masing tetap tidak saling percaya. Satu sama lain. Yang membuat orang itu tetap bisa bersama. Masing-masing saling percaya.
Satu, yang kedua, kenapa ikatan pernikahan itu tidak kuat? Karena mereka hanya bersama saja, tapi tidak di dalam niatnya itu, dalam hatinya itu, dirimu ini bagian dari hidupku, aku ini bagian daripada hidup. Ya seperti tadi, bahkan ada nikah kontrak. Menikah hanya tujuannya untuk menghilangkan kemaksiatan murah, Pak. Apa tujuan menikah itu cuma itu? Seks itu bagian dari hubungan itu. Salah satu menu dalam hubungan itu. Bukan yang menjadikan hubungan itu tetap berjalan. Dan kalau hubungan itu hanya seks, pasti prakteknya egois. Pasti prakteknya saling pemarah. Pasti prakteknya saling cemburu. Ya hidup bersama-sama sih. Dengan tidak ada batasan. Itulah pernikahan tuh. Itu yang menjadikan tidak kuat. Apa sih yang membuat orang akhirnya apa sih yang membuat banyak orang akhirnya takut untuk menikah? Ya karena banyaknya kegagalan-kegagalan yang dilihat dan didengar. Jadi seolah-olah pernikahan itu hal yang menakutkan. Ya salah satu contohnya kejadian Yesi dan Rian ini. Ini kan tanpa sadar ketika dipublikasikan menjadikan orang takut untuk menikah. Betul. Kalau benar-benar karena Allah pernikahan itu. Kalau benar-benar pernikahan itu karena cinta yang tulus. Hati yang tulus. Tentunya tidak akan saling menyakiti satu sama lain. Tentunya akan mendukung satu sama lain. Tentunya akan saling melengkapi satu sama lain. Tentunya saling membutuhkan satu sama lain. Kebersamaan yang benar-benar tidak akan pernah sempurna kita ini kalau tidak bersama-sama dalam kebersamaan. Jadi suami dan istri itu saling melengkapi. Tapi karena dominannya nafsu, yang disebut nafsu itu kan bukan hanya seksual. Ya. Nafsu birahi itu seksual. Nafsu karena duitnya aja. Karena duitnya aja itu nafsu. Karena cantiknya aja itu nafsu. Jadi menikah karena nafsu tok. Bukan menikah karena aku yakin dengan dirinya. Dia pasti bisa mendukungku. Aku pun bisa mendukungnya. Makanya kan banyak. Carilah suami yang berduit. Kan? Tapi sekarang gini, kalau banyak orang yang ngomong begitu, ya kita perlu pasangan yang berduit dong. Aku perlu istri yang berduit. Aku perlu suami yang berduit.
Tapi rata-rata perceraian itu terjadi justru kepada orang-orang yang hebat-hebat semua. Orang-orang desa, orang-orang biasa malah enggak. Padahal suaminya berduit, istrinya berduit. Gitu. Tapi di kasus waktu beberapa 2 tahun lalu, setahun lalu masih 2020 sampai 2022 pas masa-masa COVID, harus stay at home, tidak bisa kemana-mana. Ada yang ya pasti berkurang secara penghasilan, dan di masa-masa itu banyak sekali kasus perceraian. Padahal ya lo bilang tadi kan banyak yang bercerai saat mereka lagi hebat. Nah ini kenapa bercerai pas lagi masa-masa harusnya bisa bareng-bareng gitu? Karena tujuan punya pasangan tuh bukan untuk diajak ngomong, bukan untuk diajak ngobrol. Diakui atau tidak, setiap orang butuh teman ngobrol. Betul. Diakui atau tidak, setiap orang mencari teman ngobrol. Kenapa begitu ada bini, ada istri nggak ngobrol? Jadi waktu pas lagi masa-masa stay at home, kan di rumah terus sama pasangannya, malah jadi bosan karena nggak ada obrolan. Nggak ada. Akhirnya masalah-masalah Karena cerai, menikahnya kan? itu pertama karena nafsu. Kalau suaminya udah tua atau istrinya udah tua, apa masih bisa nafsu? Satu. Yang kedua, menikahnya itu karena harta. Kalau suaminya masih berharta, kalau suaminya bangkrut atau istrinya bangkrut. Yang ketiga, menikah karena gengsi-gengsian, karena anak siapa. Itu. Tapi kalau menikah untuk mencari suami atau istri untuk dijadikan teman bercerita apa aja, teman menjalani hidup sambil ngobrol, ya pasti tolak ukurnya tidak duit, tidak harta, tidak apa. Ya gini deh, nih lo istriku pegang nih, ini nih aku selalu malu kalau nyontohkan gini. Nih kita menikah, lo bawa emas, gue bawa emas. Kan gitu. Lo kaya, gue kaya. Yang terjadi itu pasti persaingan. Nah, kan gitu. Pasti persaingan. Lo punya mobil, gue punya mobil. Nanti keren-kerenan merek mobil. Kira-kira dapat ridho Tuhan nggak? Kalau punya pasangan jadi pertandingan? Nggak akan kan? Ya enggak. Lo punya rumah, gue punya rumah. Lama-lama bagus-bagusan rumah. Kan gitu. Lo artis, gue artis. Lama-lama bersaing siapa yang sering tampil di TV.